Ya, dan ini adalah
Zoom itu. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Sudah. Kalau sudah Ibu silakan anak-anak semua tiap kelompok seragam pasangan itu masing-masing antara kelompok membacakan jawaban yang telah didapatkan dan silakan saling share, berbagi. Ya, saling membacakan jawabannya dan menyesuaikan serta menanggapinya. Kalau jika ada yang menanggapi dari masing-masing jawaban itu, silakan disamakan jawabannya. Nanti Ibu akan menuju maju ke depan. Jadi kalau misalkan Mas Jago, kalau misalkan ada kemudian di sekolah, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dalam ajaran Islam, kita janganlah membuli yang lain, jangan diri kita lagi bagi orang lain, anggaplah diri kita itu sama. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok Allah lebih baik dari mereka yang mengolok, dan jangan pula perempuan mengolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Ya, benar. Kelompok satu maju ke depan, maju ke depan. Baiklah, kami akan membacakan, menjelaskan pemahaman jawaban dari pertanyaan ibu tadi, yang mana Al-Quran itu dapat menjadi pedoman dalam bentuk moral dan etika remaja, contohnya seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Kemudian Al-Quran itu dapat membantu remaja dalam mencari jati diri dan memahami tujuan hidup mereka. Yang selanjutnya itu Al-Quran dapat dijadikan pedoman dalam hidup remaja dengan menghadapi tantangan di mana Al-Quran ini dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan remaja, baik itu seperti stres, tekanan sosial, dan konflik. Kemudian juga membentuk karakter di mana Al-Quran ini dapat membantu remaja dalam membentuk karakter yang baik seperti kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan. Nah, tunggu dulu. Terkait jawaban dari kelompok satu, ada yang ingin menanggapinya atau ingin menyanggahnya? Udah betul, Bu. Nah, itu kan kelompok satu. Ya. Kepada kelompok tiga, silakan maju. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ini menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu bagaimana cara kita memberdomani Al-Quran dan hadis dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mengadakan kegiatan keagamaan seperti mengadakan kegiatan tahfiz dan mengadakan kajian tentang hadis. Baik, ini saya merupakan kepada juga bagaimana kita menjadikan hadis dan Al-Quran itu pedoman dalam sekolah. Misalnya mengadakan pesantren kilat di sekolah itu, atau forum kajian. Nah, di situ bisa diterapkan bagaimana contohnya seperti nanti contohkan kejujuran, akhlak, dan suri tauladan lah yang